Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Jadi dalam persamaan akuntansi ini ada 3 kelompok akun atau 3 bagian akun dalam persamaan akuntansi ini. Kita akan mulai bahas dari kelompok yang pertama kelompok akun yang pertama yaitu aset Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah aset. Contoh yang termasuk aset adalah uang tunai atau kas, tanah, bangunan, dan peralatan. Jadi peralatan ini adalah barang-barang yang masa manfaatnya itu diprediksi lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Biasanya peralatan ini berupa mesin, kendaraan, komputer, printer, dan lain-lain. Hak atau klaim atas aset dibagi menjadi 2 jenis. Nah, jadi aset ini bersumber dari 2 sumber. Yang pertama itu kreditor atau hak kreditor. Hak kreditor adalah utang perusahaan dan disebut kewajiban. Jadi aset perusahaan itu yang pertama bisa bersumber dari kewajiban atau utang kepada pihak kreditor. Kreditor ini pihak yang memberikan kredit Kalau debitor pihak yang meminjam atau yang mempunyai kewajiban atau yang mempunyai utang. Kalau kreditor yang memberikan utang atau yang memberikan kredit. Jadi hak atas aset perusahaan yang pertama itu adalah milik kreditor berupa utang perusahaan dan disebut dengan kewajiban. Yang kedua, hak pemilik. Hak para pemilik perusahaan disebut ekuitas pemilik. Dalam perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas, hak pemilik perusahaan disebut ekuitas pemegang saham. Jadi karena PT itu modalnya terdiri dari lembaran saham, maka ekuitas pemilik itu disebutnya ekuitas pemegang saham. Nah, hak pemilik ini adalah investasi dari pemilik atau setoran modal dari pemilik. Kalau yang pertama itu dari kewajiban kepada pihak kreditor atau utang. Yang kedua itu bersumber dari pemilik yang disebut dengan ekuitas pemilik. Oke, jadi contoh simpelnya gini. Misalnya di keluarga kalian pasti kan punya aset seperti rumah, tanah, kendaraan. Nah, aset-aset tersebut bisa berasal dari 2 sumber kan. Bisa dari utang atau cicilan, bisa juga dari pemilik itu sendiri, dari uang sendiri. Bisa diperoleh dari gaji atau dari pendapatan usaha beli. Jadi itu ada hak kreditor, ada hak pemilik. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke persamaannya, persamaan akuntansi. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai aset. Aset itu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu bersumber dari kreditor, pihak yang memberikan kredit Kemudian ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini bersumber dari pemilik. Kalau dalam koperasi berarti ekuitas pemiliknya itu bisa bersumber dari simpanan anggota Kalau dalam PT kan modal saham, kalau dalam koperasi itu simpanan anggota, kalau dalam perusahaan perseorangan berarti modal pemilik. Tapi modal ini adalah bagian dari ekuitas. Makanya persamaan akuntansi tidak menyebut modal pemilik. Kenapa? Karena ekuitas ini bukan hanya terdiri dari modal. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Intinya ekuitas ini cakupannya lebih luas daripada modal. Nanti kita akan bahas lebih detailnya perbedaan antara modal dengan ekuitas. Nah, ini persamaannya.
aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Jadi ingat, ekuitas pemilik ya, bukan modal pemilik. Aset ini sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ini kewajiban, hak atau klaim kreditor. Kemudian ekuitas pemilik, hak atau klaim dari pemilik. Kalau dalam persamaan mewajibkan atau mengharuskan nilai ruas kiri dengan ruas kanan itu kan nilainya sama ya, harus sama. Jadi aset di sisi kiri harus sama nilainya dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ini harus kita catat atau harus diingat ya, di garis bawahi. Persamaan akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kenapa harus dicatat, harus diingat? Karena ini adalah fondasi nanti ke depannya ya. Nanti proses akuntansi akan berdasarkan persamaan ini. Jadi sistem akuntansi atau proses dari akuntansi itu akan mengacu kepada persamaan ini. Makanya ini harus diingat, harus dikuasai. Jadi persamaan ini disebut persamaan akuntansi atau accounting equation. Ada juga yang bilang persamaan dasar akuntansi. Kewajiban biasanya ditampilkan sebelum ekuitas pemilik. Jadi lazimnya kewajiban ini ditulis sebelum ekuitas pemilik. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kreditor memiliki hak pertama atas aset. Jadi kreditor ini memiliki hak prioritas atas aset perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu dilikuidasi atau dijual, nah kreditor ini memiliki hak ya untuk didahulukan pemenuhannya ya. Di kewajiban perusahaan ini pemenuhannya harus didahulukan. Kemudian setelah tuntas atau setelah selesai pemenuhan kewajiban, kemudian baru dibagikan kepada para pemilik. Nah itu alasannya. Jadi pihak kreditor memiliki hak prioritas atas aset perusahaan. Kalau ada sisanya, baru dibagikan kepada para pemilik. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai dengan contoh simpel untuk menggambarkan persamaan akuntansi dalam angka. Karena saya mengutip dari buku asing, buku dalam bahasa Inggris, jadi contoh-contoh soal akan menggunakan mata uang dolar. Sebagai ilustrasi, jika aset yang dimiliki oleh perusahaan berjumlah 100.000 dolar dan kewajibannya berjumlah 30.000 dolar, berapa besarnya ekuitas pemilik? Mudah saja ya. Jadi si perusahaan ini punya aset jumlahnya 100.000 dan dia punya kewajiban yaitu sebesar 30.000. Lalu ekuitas pemiliknya berapa? Mudah. Jadi kita bisa bolak-balik persamaannya. Ya, intinya apa? Intinya ruas kiri dengan ruas kanan itu kan nilainya harus sama kan dalam persamaan kan. Dalam persamaan matematika ya, persamaan linier, persamaan akuntansi ya, persamaan kuadrat, persamaan apapun itu, atau persamaan statistik ya, regresi. Itu kan nilai ruas kiri ruas kanan itu harus sama. Nah, makanya rumusnya bisa kita bolak-balik. Untuk mencari ekuitas, kita mengurangkan aset dengan kewajiban. Jadi aset perusahaan 100.000 kita kurangi dengan kewajiban 30.000. Jadi ketemulah ekuitas pemiliknya sebesar 70.000. Bisa dipahami ya. Kalau kita balik ke persamaan asal, jadi aset 100.000 sama dengan kewajiban 30.000 ditambah ekuitas pemilik 70.000. Itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau masih belum mengerti bisa ditulis di kolom komentar ya. Bisa nulis pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ekuitas pemiliknya sebesar 70.000 dolar. Udah ya. Tadi kita sudah membahas aset, kewajiban, ekuitas. Kita sudah membahas persamaan akuntansi. Selanjutnya, nah fungsinya apa sih? Persamaan akuntansi, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Jadi ini adalah fondasi dasar. Jadi kan akuntansi itu tujuannya menghasilkan informasi ya, outputnya informasi. Nah, proses untuk menghasilkan informasi tersebut harus berdasarkan persamaan akuntansi.
Jadi mengacu kepada persamaan akuntansi. Jadi ini adalah fondasi dasarnya. Makanya tadi saya sudah bilang harus dikuasai, harus dicatat. Jadi di semua perusahaan, bukan hanya perusahaan komersil, mau di yayasan, mau warung lah, atau toko, atau PT, di BUMN, di koperasi, dimanapun, akuntansi itu mengacu pada persamaan ini. Meskipun nanti yang berbeda itu di kelompok ekuitasnya. Karena ekuitas PT itu saham, ekuitas koperasi itu simpanan anggota, ekuitas perusahaan pribadi itu modal pemilik ya. Jadi nanti itu berbeda di ekuitasnya. Ya, pada dasarnya persamaannya itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Dari bisnis terkecil seperti toko retail hingga bisnis terbesar seperti The Coca-Cola Company, semuanya menggunakan persamaan akuntansi. Beberapa contoh yang diambil dari laporan keuangan perusahaan ternama berikut. Jadi ini contoh laporan keuangan yang diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan berikut. Ini mungkin bukan yang terbaru, tapi ini bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai persamaan akuntansi di perusahaan-perusahaan top global, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Ini angka ini dalam jutaan dolar ya, in million dollar. Berarti ini jumlah aset Alphabet Google itu 110 miliar 920 juta dolar. Liabilitiesnya 23.611. Ekuitas pemegang sahamnya stockholder equity. Jadi stok itu saham ya. Stockholder equity-nya 87.309 dolar. Ini dalam jutaan dolar. Ini lebih besar ekuitasnya ya daripada kewajibannya. The Coca-Cola Company di bawah Google asetnya 92.000 atau 92 miliar 23 juta dolar. Liabilitiesnya 61.462, stockholder equity-nya 30.561 ya. Ini lebih besar liabilitiesnya. Jadi tidak harus selalu ekuitas lebih besar dari kewajiban. Bisa juga kewajiban lebih besar dari ekuitas. Nah intinya aset itu berasal dari dua sumber. Bisa dari kewajiban, bisa dari ekuitas. Mana yang lebih besar ya terserah manajemen. Misalnya manajemen ingin utangnya lebih besar. Ya nggak apa-apa ya selama mereka mampu untuk membayar ya no problem. Oke, ini ada DuPont, ada eBay, McDonald's, Microsoft, Southwest Airlines, Walmart. Nah ini untuk gambaran saja persamaan akuntansi di perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Jadi semua perusahaan itu berdasarkan persamaan akuntansi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekarang udah kebayang ya, apa itu persamaan akuntansi, udah paham lah ya. Konsep dasarnya persamaan akuntansi. Nah, kita akan mulai dari kelompok aset ya. Akun-akun yang masuk kelompok aset. Jadi aset ini dibagi ke dalam dua jenis. Ada aset lancar atau current asset, contohnya kas, piutang atau account receivable adalah jumlah kewajiban atau utang pihak lain kepada perusahaan kita. Jadi pihak lain yang mempunyai hutang atau kewajiban kepada kita. Makanya namanya account receivable. Receive itu terima, payable itu kan dapat. Jadi account receivable itu jumlah yang dapat kita terima atau yang harus kita terima. Jadi piutang ini kebalikan dari utang. Kalau utang itu kita berutang kepada pihak lain, kalau piutang pihak lain yang berutang kepada kita, gitu ya. Perlengkapan atau supplies. Ini contoh aset lancar. Contoh non current asset atau aset tidak lancar. Ada yang bilang aset tidak lancar, ada yang bilang aset tetap. Kalau bahasa Inggrisnya itu non current asset, fixed asset, property, plant and equipment itu sama aja ya. Jadi definisinya kurang lebih sama. Contoh aset tidak lancar
peralatan, equipment, bangunan, building, tanah, land. Jadi apa sih bedanya peralatan dengan perlengkapan? Ya, mungkin sering kebolak-balik nih antara peralatan dengan perlengkapan. Jadi perlengkapan ini barang-barang habis pakai ya, biasanya barang-barang habis pakai. Masa manfaatnya diprediksi kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Saya kasih gambar aja contoh dari perlengkapan, misalnya kalau di kantor, misalnya kertas, tinta untuk printer, tinta untuk spidol. Misalnya kalau di kamar mandi, karbol, sabun, pokoknya macam-macam barang habis pakai. Masa manfaatnya itu diprediksi kurang dari 1 periode. Kalau misalnya online shop itu biasanya perlengkapannya itu lakban, plastik. Nah, apa bedanya dengan peralatan? Kalau peralatan ini masa manfaatnya diprediksi lebih dari 1 periode atau lebih dari 1 tahun. Contoh peralatan misalnya handphone, komputer, laptop, printer, proyektor, motor. Kalau misalnya mau dipisah dengan akun kendaraan bisa. Ini kan akun-akun di perusahaan itu tidak baku ya. Misalnya kendaraan mau dimasukkan ke kelompok peralatan bisa. Atau misalnya mau dipisah peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan bisa juga. Yang penting kelompoknya harus tepat, yaitu masuk ke kelompok fixed asset atau aset tetap atau aset tidak lancar. Kemudian bangunan ya. Kenapa bangunan dipisah dengan tanah? Karena bangunan ini menyusut nilainya, sedangkan tanah nilainya tidak akan menyusut. Jadi bukan fisiknya yang menyusut tapi nilainya. Jadi aset tetap ini akan dilakukan penyusutan. Peralatan, bangunan itu dilakukan penyusutan. Jadi semua aset tetap dilakukan penyusutan kecuali tanah. Karena nilai tanah ini tidak akan menyusut. Nilai tanah ini relatif naik terus, minimal tetap. Oke, jadi sudah dipahami ya perbedaan dari aset lancar dengan aset tidak lancar. Dengan bangunan, bisa bangunan kantor, bisa gedung, bisa toko, lain-lainnya. Oke, jadi ini aset sudah dipahami ya, contoh-contoh aset ya. Jadi aset sama dengan aset lancar ditambah aset tidak lancar. Kewajiban sama dengan kewajiban jangka pendek ditambah kewajiban jangka panjang. Bisa juga kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Current liabilities dan non-current liabilities bisa juga. Jadi jangka panjang dan jangka pendek ini mengacu kepada jatuh temponya. Kalau utang jangka pendek biasanya harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau kewajiban jangka panjang biasanya harus dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kenapa pakai biasanya? Karena ini mengacu kepada periode akuntansi yang dipakai oleh perusahaan. Kan normalnya 1 periode akuntansi itu 1 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan kalau si perusahaan pakai periodenya 6 bulan atau triwulan. Bisa dipahami ya. Jadi kita ambil yang umum saja 1 tahun ya. Oke. Jadi kita ngomong periode, kita ambil yang umum aja 1 tahun. Jadi kalau kewajiban jangka pendek dia kurang dari 1 tahun, kalau kewajiban jangka panjang dia lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang ini biasanya kewajiban kepada bank, utang bank. Nah, kalau cicilannya itu masuk ke kewajiban jangka pendek. Utang itu dicicil setiap bulan. Nah, untuk cicilannya selama 12 bulan itu masuk ke kewajiban jangka pendek. Bisa dipahami ya, misalnya utang itu 5 tahun. Itu kan tiap bulan dicicil. Nah, cicilan yang tiap bulan selama 12 bulan itu selama 1 tahun itu masuk ke kewajiban jangka pendek. Sisa utangnya masuk ke kewajiban jangka panjang. Nah, itu bedanya ya. Oke, ekuitas pemilik. Nah, tadi kenapa saya bilang tadi ekuitas dengan modal itu berbeda? Modal ini adalah bagian dari ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik sama dengan modal pemilik dikurangi penarikan pemilik ditambah dengan pendapatan dikurangi beban. Jadi intinya ekuitas pemilik itu modal bersih ditambah laba bersih. Jadi modal dikurangi penarikan pemilik. Apa maksudnya penarikan pemilik? Nah, misalnya pemilik menarik uang perusahaan untuk kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan perusahaan. Misalnya pemilik ingin beli HP baru pakai uang perusahaan.
ya sah-sah saja ya perusahaan-perusahaan dia. Nah, kalau tidak berhubungan dengan operasional perusahaan, berarti masuknya kepada penarikan pemilik. Ya. Kemudian laba bersih diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Ada pajak juga ya, dikurangi pajak. Jadi ini, di ekuitas pemilik sama dengan modal pemilik dikurangi penarikan pemilik tambah pendapatan dikurangi beban. Penarikan pemilik ini biasanya ada yang nyebut preferred atau prive ya. Kita pakai penarikan pemilik aja ya, owner withdraw atau owner drawings. Nah ini jadi persamaan akuntansi ini kalau dijabarkan seperti ini: aset dengan aset lancar ditambah aset tidak lancar, kewajiban sama dengan kewajiban jangka pendek ditambah kewajiban jangka panjang, ekuitas pemilik sama dengan modal pemilik dikurangi penarikan pemilik ditambah pendapatan dikurangi beban. Bisa dipahami ya, dari sini bisa dipahami. Kita lanjut. Nah ini contoh daftar akun dari perusahaan ini, saya ambil dari buku Kiso ya. Buku Kiso Wegan. Ini daftar akun. Akun itu adalah pos-pos dalam akuntansi. Ada yang bilang akun itu rekening ya. Ada yang bilang rekening. Pokoknya kita mencatat suatu transaksi itu ke pos apa. Nah itu akun. Misalnya kita ketika memperoleh pendapatan, berarti akun kas bertambah, akun pendapatan bertambah. Nah itu akunnya yang dimaksud akun. Jadi ini daftar akun, ini kelompok aset ya. Yang pertama kelompok aset, yang pertama kas ya, uang tunai. Kemudian ini akun receivable, piutang. Kemudian supplies perlengkapan, tadi ya perlengkapan sudah kita bahas. Kemudian prepaid insurance ya, asuransi dibayar di muka. Kenapa asuransi dianggap sebagai aset ya? Ketika asuransi tersebut dibayar di muka, misalnya asuransi kan, premi asuransi kan dibayar tiap bulan ya. Misalnya kita bayar sekaligus untuk 3 tahun atau kita bayar sekaligus untuk 2 tahun, berarti asuransi itu masih menjadi aset. Kenapa? Karena belum jatuh tempo. Misalnya saya sebagai pemilik perusahaan menyetor uang premi asuransi untuk 3 tahun kepada perusahaan asuransi. Nah uang tersebut masih milik perusahaan saya, cuma uangnya berpindah dari perusahaan saya, dari rekening perusahaan saya ke rekening perusahaan asuransi. Tapi secara hak itu masih menjadi hak perusahaan saya. Kenapa? Karena belum jatuh tempo. Ketika sudah jatuh tempo, maka akui sebagai beban. Intinya asuransi itu kan dasarnya beban ya, premi asuransi itu beban. Namun jika kita bayar di muka untuk lebih dari 1 periode, maka itu dianggap sebagai aset. Karena apa? Karena belum terjadi pemindahan kepemilikan. Ketika jatuh tempo premi itu sudah terjadi, maka dari aset akan berpindah sebagai beban. Mungkin ini kalau dijelaskan mungkin sedikit sulit dipahami ya. Tapi kalau misalnya nanti ditambah dengan praktek pasti paham lah ya. Equipment, peralatannya. Jadi nomor-nomor ini apa sih maksudnya ini? Ini sebenarnya pengkodean aja ya. Pengkodean atau penomoran akun. Jadi kan biasanya akuntansi itu pakai software atau pakai buku untuk memudahkan pencarian, untuk memudahkan antara satu akun dengan akun lain ya, membedakan satu akun dengan akun yang lain, makanya pakai kode. Ini sebenarnya tidak ada aturan baku untuk penomoran ini, cuma biasanya aset ini dimulai dengan angka 1. Aset ini dimulai dengan angka 1. Kemudian ini peralatannya equipment, ada akumulasi depresiasi. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, semua aset tetap itu dilakukan penyusutan kecuali tanah. Nah, penyusutan ini akan dicatat sebagai beban penyusutan. Jadi penyusutan akan dicatat sebagai beban penyusutan. Jadi setiap periode itu dilakukan penyusutan, pengurangan nilai dari aset. Itu ada metodenya. Nanti kita akan bahas di video terpisah ya. Di penyusutan itu dicatat sebagai beban penyusutan atau depreciation expense.
Nah, beban penyusutan ini diakumulasikan dalam akumulasi depresiasi. Ini menjadi pengurang dari aset. Ya, karena akan menyusut nilainya, jadi akumulasi depresiasi ini menjadi pengurang dari aset. Ini contohnya akumulasi depresiasi peralatan. Bisa juga akumulasi depresiasi bangunan, akumulasi depresiasi kendaraan, akumulasi depresiasi mesin misalnya ya. Kemudian kita lanjut ke liabilities atau kewajiban. Jadi ini contoh-contoh kewajiban. Ini kewajiban lancar, notes payable. Di notes payable ini utang wesel. Utang wesel itu suatu perjanjian utang jangka pendek, perjanjian tertulis. Jadi di situ tertulis jangka waktunya, bunganya, pihak kreditor, pihak debitor, intinya melakukan perjanjian untuk pinjaman jangka pendek. Biasanya kalau ada bunganya di situ tulis bunganya berapa persen. Itu utang wesel. Kemudian account payable, ini utang yang timbul dari proses usaha. Jadi notes payable tadi, notes payable atau utang wesel bisa timbul dari transaksi pinjaman dana atau pinjaman uang. Bisa juga timbul dari transaksi jual beli utang wesel ini. Kemudian account payable, utang usaha. Kalau yang jangka pendek ya berarti masuk ke kewajiban jangka pendek. Kalau misalnya utang usahanya lebih dari 1 tahun, berarti dia masuk ke kewajiban jangka panjang. Itu aja ya, jangan bingung. Intinya jatuh temponya berapa lama. Kalau kurang dari 1 tahun, dia masuk ke kewajiban jangka pendek. Kalau lebih dari 1 tahun, masuk ke kewajiban jangka panjang. Utang ini biasanya timbul dari proses usaha. Misalnya kalau perusahaan jasa timbul utang, nah itu account payable. Kalau perusahaan dagang timbul utang, itu dicatat sebagai account payable. Kemudian unearned service revenue. Apa itu unearned service revenue? Ini adalah pendapatan diterima di muka. Kalau tadi prepaid insurance ini asuransi dibayar di muka, kan kita yang membayar. Ini sebagai aset. Kalau pendapatan diterima di muka berarti customer atau konsumen kita yang melakukan pembayaran. Bagaimana contohnya pendapatan diterima di muka? Ya misalnya kita punya usaha bengkel, ada pelanggan nih. Pak tolong benerin mobil saya, ini saya kasih uang muka 3 juta. Nah yang 3 juta itu adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa masuk ke dalam kelompok kewajiban? Karena itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi kita itu wajib memberikan jasa kepada pelanggan tersebut. Jadi kita wajib menyervis mobil pelanggan tersebut. Nah, ketika jasanya sudah diberikan, ketika servisnya sudah selesai, baru bisa kita akui sebagai pendapatan. Ini kan awalnya kewajibannya. Ketika perusahaan kita menerima uang muka, kita catat sebagai kewajiban. Jangan dulu dicatat sebagai pendapatan, tapi sebagai kewajiban. Setelah jasanya terpenuhi atau setelah barangnya terpenuhi, baru kita akui sebagai pendapatan. Kalau dalam perusahaan dagang misalnya gimana? Misalnya sistem PO ya, pre-order. Itu kan biasanya pelanggan memberikan uang muka di awal. Setelah barangnya selesai, setelah barangnya dikirim, baru kita akui sebagai pendapatan. Oke, selanjutnya salaries and wages payable ini adalah utang, gaji, dan upah. Utang, upah, dan gaji. Jadi salaries ini gaji, wages ini upah. Payable, apa sih bedanya payable dengan receivable? Pay itu kan bayar ya, jadi harus dibayar. Makanya utang harus dibayar, payable. Kemudian kalau piutang receivable, receive itu kan terima ya. Jadi mudahnya harus diterima. Utang itu harus diterima, makanya receivable. Utang itu harus dibayar, makanya payable. Kemudian interest payable. Interest payable ini adalah utang bunga. Misalnya pinjaman ada berbunga, berarti itu masuk ke dalam utang bunga. Bunga yang belum dibayar. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas kelompok aset, kita sudah bahas kelompok kewajiban. Selanjutnya kita bahas kelompok ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ada modal pemilik, ada penarikan pemilik,
Tadi modal pemilik itu setoran pemilik ya. Jadi modal pemilik ini tidak harus berupa uang tunai ya. Jadi jangan terkecoh. Misalnya pemilik menyetorkan tanah miliknya kepada perusahaan atau pemilik menyetorkan kendaraan pribadi kepada perusahaan. Nah itu berarti modal pemilik berupa aset tetap. Ketika ada soal pemilik menyetorkan kendaraan atau tanah, berarti itu dicatat sebagai modal pemilik. Kemudian penarikan pemilik, tadi sudah dibahas, penarikan pemilik. Jadi penarikan aset perusahaan untuk kepentingan di luar operasional perusahaan. Selanjutnya income summary, ini ikhtisar laba rugi. Jadi tadi pendapatan dikurangi beban. Income summary. Pendapatan ini kalau perusahaan jasa berarti service revenue, kalau perusahaan dagang berarti sales ya, sales ya, penjualan. Kalau perusahaan jasa berarti pendapatan jasa, kalau perusahaan dagang berarti penjualan. Selanjutnya expense, beban. Jadi beban ini adalah pengurang dari pendapatan. Pendapatan dikurangi beban, muncul laba. Pendapatan ini harus dikurangi dengan beban untuk memunculkan laba. Supply expense, beban perlengkapan. Tadi perlengkapan itu kan barang-barang habis pakai. Setelah masa manfaatnya habis atau perlengkapan itu setelah habis, dia akan dicatat sebagai beban perlengkapan. Misalnya kita beli kertas 10 rim lah, pada akhir periode kita periksa bahwa tersisa 3 rim. Jadi yang 7 rim itu kita catat sebagai beban perlengkapan. Misalnya gini lah, kita beli perlengkapan senilai 100.000, pada akhir periode tersisa 30.000, berarti kita catat beban perlengkapannya itu 70.000. Selanjutnya depreciation expense, ini adalah penyusutan nilai dari aset tetap. Pengurangan nilai ya, bukan penyusutan fisik tapi pengurangan nilai. Karena kan aset itu seiring berjalannya waktu manfaat dia akan berkurang. Misalnya beli mobil 300 juta ya, masa manfaatnya misalnya 10 tahun. Jadi setiap tahun itu kita harus mengurangi nilai dari mobil tersebut. Dicatat sebagai beban penyusutan. Kenapa? Karena aset tetap itu kan manfaatnya akan berkurang. Nilai manfaatnya akan berkurang. Jadi ketika perusahaan nanti dijual atau dilikuidasi, aset yang tercatat di laporan keuangan itu mencerminkan nilai yang sebenarnya ya, kurang lebih mendekati nilai wajar. Kalau misalnya tidak dilakukan penyusutan, maka aset perusahaan akan overstate ya, istilahnya overstate. Overstate itu dicatat terlalu besar. Misalnya mobil beli 300 juta, setelah 5 tahun masih kita catat 300 juta. Itu kan informasi itu tidak bermanfaat karena nilai mobil tersebut tidak lagi 300 juta, sudah turun. Nah, jadi makanya kita harus lakukan penyusutan aset tetap setiap periode. Bisa dipahami ya mengenai penyusutan aset tetap. Jadi kalau kita tidak lakukan penyusutan, maka aset perusahaan akan overstate. Overstate itu adalah dicatat terlalu besar. Istilahnya overstate kalau dalam akuntansi. Kemudian beban asuransi. Nah, tadi kita bayar premi asuransi kan beban. Tapi kalau kita bayar asuransi sekaligus untuk 5 tahun, 3 tahun, berarti itu dicatat sebagai aset. Karena belum terjadi perpindahan kepemilikan. Belum jatuh tempo. Nah, ketika asuransi dibayar di muka itu sudah jatuh tempo, maka akan dicatat sebagai insurance expense, beban asuransi. Kemudian salaries and wage expense. Nah, ini kan utang, gaji, dan upah. Nah, kalau yang sudah jatuh tempo, ini akan dicatat sebagai beban. Misalnya gaji ini sudah terjadi tapi belum dibayar, berarti di debitnya itu salaries and wage expense, di kreditnya salaries and wage payable. Misalnya gajian itu tanggal 10, misalnya gajian itu tanggal 10.
pas tanggal 10 perusahaan belum mampu membayar gaji. Berarti mencatatnya salaries and wage expense di debit, salaries and wage payable di kredit. Ya nanti itu ya kita akan bahas di prosedur debit kredit. Penjurnalan kita akan bahas di video terpisah. Ini hanya ulasannya. Kemudian rent expense, beban sewa. Misalnya kita sewa kantor, kita sewa pabrik, kita bayar sewa kan, beban sewa. Interest expense, beban bunga. Nah, kalau kita punya pinjaman biasanya kan ada bunganya ya. Jika kita bayar bunga, berarti masuk ke akun beban bunga atau interest expense. Nah, itu dia pembahasan akun-akun yang ada dalam akuntansi. Ini belum semua ya, tapi ini bisa menjadi gambaran mengenai akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Ini perusahaan Pioneer Advertising Agency. Selanjutnya, ini daftar akun lagi ya, di perusahaan yang berbeda ya. Ini kelompok 1 aset, ini penomorannya beda kan ya. Ini 101 kas, ini 11 kas. Jadi tidak ada aturan baku lah ya untuk penomoran. Ini kas, tadi uang tunai ya. Kemudian akun receivable, piutang usaha, kemudian supplies, perlengkapan, kemudian prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, kemudian land, tanah, office equipment, peralatan kantor. Yang kedua, kelompok kedua, kewajiban ada akun payable, utang usaha, unearned rent. Kalau tadi pendapatan jasa diterima di muka, kalau sekarang pendapatan sewa diterima di muka. Misalnya kita punya kantor atau kita punya ruko, ada yang kontrak sekaligus untuk 10 tahun misalnya. Pak, saya mau kontrak ruko punya Bapak untuk 10 tahun. Nah, kan itu masuk ke kewajiban. Karena sewanya itu belum terjadi. Ya, maka dari itu hak atas uang tersebut masih menjadi milik si penyewa. Ya, makanya kita masih mencatat sebagai kewajiban. Ketika sewanya sudah terjadi, kita akui sebagai pendapatan sewa. Sebagai pendapatan awalnya kita akui sebagai kewajiban. Kalau dibayar di muka. Nah, kalau misalnya sewanya sudah terjadi, baru diakui sebagai pendapatan. Bisa dipahami ya konsep akuntansi akrual. Contohnya tadi, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Kalau beban dibayar di muka itu diakui sebagai aset, kalau pendapatan diterima di muka itu diakui sebagai kewajiban. Nanti kita akan bahas lebih mendalam mengenai akuntansi akrual itu di bab adjustment, jurnal penyesuaian. Pada intinya, ketika uang tersebut belum berpindah hak milik, maka belum dicatat sebagai pendapatan atau belum dicatat sebagai beban. Misalnya kita bayar asuransi untuk 3 tahun, itu kita catat sebagai aset. Kalau sudah jatuh tempo, kita catat sebagai beban. Selanjutnya misalnya kita menerima pendapatan sewa untuk 10 tahun, kita catat sebagai liabilities, sebagai kewajiban. Ketika sewa itu sudah terjadi, maka kita catat sebagai pendapatan. Mudah ya. Selanjutnya kita ke kelompok selanjutnya, owner equity, ekuitas pemilik. Dalam hal ini pemiliknya itu Chris Clark Capital, Chris Clark Drawing. Jadi modal Tuan Chris, penarikan Tuan Chris. Revenue atau pendapatan, akunnya ini fee earned. Ini lumrahnya atau lazimnya biasanya ini pendapatan jasa ya, atau service revenue ya. Selanjutnya beban. Kelompok beban ada wage expense, beban upah, supply expense, beban perlengkapan. Tadi sudah dijelaskan ya, beban upah, beban perlengkapan, dan expense, beban sewa.
kita yang menyewa ke orang lain, jadi muncul beban sewa. Kemudian utilities expense ini kalau di buku bahasa Indonesia biasanya dia menyebutnya beban listrik, air, dan telepon biasanya ya. Jadi intinya utilities expense ini beban untuk tagihan-tagihan rutin ya, seperti listrik, air, internet ya. Pokoknya tagihan-tagihan rutin itu masuk ke utilities expense. Kemudian miscellaneous expense. Miscellaneous expense ini beban lain-lain. Misalnya ada beban yang kecil-kecil banyak, bisa kita masukkan ke beban lain-lain. Nah, itu pembahasan mengenai persamaan akuntansi dan akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian menguasai apa itu persamaan akuntansi dan bisa mengoperasikan persamaan akuntansi dan juga bisa menjelaskan mengenai akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Baik, mungkin segitu saja penjelasan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang dimengerti atau yang mau ditanyakan atau mau dibantah atau mau dikoreksi dari penjelasan saya tadi, silakan di kolom komentar. Saya orangnya terbuka untuk diskusi ya. Oke, saya tutup saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.